Hai guys, what's happening now? What's up semuanya? Apa kabar nih? Kita udah masuk di podcast yang kedua. Kemarin kita akhirnya rilis podcast perdana kita dan bener-bener sih itu pecah banget. Respon dari banyak orang pecah banget. Dan kali ini gue sama Jores berdua aja karena nggak ada Excel. Tapi tenang aja guys, kita nggak sendirian. Kali ini kita ada bintang tamu. Coba bintang tamunya muncul. Halo. Kenalin dong. Oke, kenalin nama gue Diva. Lu boleh panggil Div. Yang penting jangan yang aneh-aneh dan jangan keluar dari nama gue. Gue dari Bontang, Kalimantan Timur. For your information, di Kalimantan ada aspal kok. Jadi kami tidak berterbangan melalui satu pohon ke pohon yang lain. Karena orang mikir Kalimantan tuh hutan. Oh, come on. Oh iya, jadi orang mikirnya Bontang itu hutan. Iya, padahal di sini banyak lampu-lampu kok. Guys, tenang, aku nggak pakai aspal gitu loh. Oke, tuh guys, dengar tuh. Oh ya, Jores mana suaranya? Hai. Tuh, Jores tuh suaranya tuh Aduh, boyfriend material banget. Gue bisa baper kalau kayak gini. jangan dong, aduh. Berat-berat gimana gitu kayak Ada yang satu lagi, yang host pakai om-om itu, jangan saya doang dong. Kalau itu beda, kalau dia nanti halu. Lalu, oke. Oke guys, kalau kemarin kita ngebahas new normal yang lagi happening banget. Sekarang kita juga membahas tentang hal yang juga sebenarnya ini bisa dibilang happening juga bisa dibilang ini everlasting thing juga bisa gitu. Karena topik ini tuh kayak apa ya? Lu nggak bakal kemakan zaman gitu. Tiap tahun dan tahun ini tetap masih bisa dibincang gitu. Oke, langsung aja kali ini kita akan bahas tentang insecurity. Nah, hari Wow. ini gue kenapa ambil topik insecurity karena sebenarnya nyambung sih ini berkekaitan tentang new normal gitu. Enggak, kita habis kuarantin, terus kita new normal kan di masa kuarantin dan new normal itu sisi dimana kita kayak refleksi diri, kita pasti kebanyakan orang kayak lebih balik ke keluarganya gitu kan, kayak lebih deket lagi sama keluarganya dan lain-lain. Ada juga yang kayak pasti mengupgrade dirinya, entah dia les saat kuarantin, entah dia melakukan banyak hal saat kuarantin. Nah, dan ketika ngeliat sosmed, pernah gak sih lo ngerasain yang kayak, aduh, kok dia gini banget ya? Kok dia gitu banget ya? Pernah kan? Pasti. Nah, gue juga sih salah satunya ngerasain dimana kayak gue ngeliat TikTok gitu kan. Gue main TikTok guys. Aduh, Follow ya guys. Oke guys, terus saya promosi. Ya, jadi gue ngerasain kalau ini dari gue pribadi ya, maksudnya kayak kok ini orang bahagia banget, kok ini orang banget sama pasangannya, kok ini orang kayak perfect perfect body banget, body goals banget kayak gitu-gitu. Nah itu membuat gue insecure gitu. Nah hari ini itu dari sisi gue, hari ini kita mau bincang-bincang sama Diva nih. Nah nanyain langsung lah Diva. Jadi menurut lo kayak gimana untuk insecure ini? Enggak, dari diri lo pernah gak sih ngerasain insecure? Oh my god, semua orang pasti pernah ngerasain insecure. Hmm. Terus insecure nih, menurut gue ya, kalau sekali lu ladenin, dia nggak akan mati. Mantap. Walaupun waduh. tahun ini lo insecure, tahun depan insecure lo hilang. Berjalannya tahun lu ketemu orang yang lebih perfect dari lo ngerasa, oh my god, insecure gue datang lagi. Mm-mm. Iya kan? Iya. Terus insecure tuh menurut gue banyak banget sih pemicunya, mulai dari hal paling kecil sampai hal paling gede. Bahkan orang terdekat, Mm-mm. keluarga sendiri. Gimana tuh keluarga sendiri, Gils? Ini pengalaman gue sih, pengalaman pribadi banget. Oh my god. Jangan nangis. Jadi gue waktu kecil itu kurus banget, ceking orang bilang. Terus itu tante gue membandingin gue sama anaknya dia.
Ya Hmm, anaknya dia itu bodinya semok guys. mantap. Terus. Kita sama-sama Jore suka sama-sama nih umur kayak 7 gini nih. Jore tahun. suka yang kayak gini. Aduh, kenapa tiba-tiba begitu? Bayangin kita sama-sama umur 7 tahun. Terus gue dibandingin cuma gara-gara gue checking anaknya dia berisi. Ya untungnya ya mak gue di sini ngerti dan dia bilang, ya biarin aja kali Diva badannya kayak gini sekarang. Yakin kok pas nanti gede badannya bagus. Terus tuh diem dia. Keren nyokap Karena lo apa tuh? karena tante gue ngomongnya kasar. Dia nggak kayak gimana ya? Kan gue yakin sih setiap keluarga pasti pengen membenahi keluarganya yang lain, ya kan? Betul. Seenggaknya Iya, iya. kelihatan lebih baik di mata orang lain. Tapi jujur, tante gue waktu itu ngomongnya kasar. Bilang, Ana ini nggak suka makan kah? Kayak gitu. Oh, Waduh. Ya kayak mak gue body keluar shaming ya? tadinya. Iya, banget. Oke. Terus Ya gitu. terus. Ya jujur waktu itu habis digituin, gue ngerasa kayak apa sih salahnya sama badan kurus? Bayangan aja gue anak umur 7 tahun waktu itu kelas 2 SD kan. Mm-mm. Apa sih salah sama badan kurus? Gue nggak ngerti. Ya gue nggak berusaha untuk naikin berat badan, nggak berusaha memperbaiki badan sampai pas gue SMP. Mm-mm. Gue SMP itu udah mulai datang yang namanya jerewi. Tahu ya jerewi, jerawat. Oh, ada ya dia itunya bahasa kerennya jerewi gitu. Gua kira jerewi itu nama orang tau. Jerewi itu bahasa bencong. Oh, bencis. Oke, Nek. Siap, Cin. Cus. Lucu deh. Ih, Mulai datang kan namanya jerewi. Terus kalinya datang tuh mereka langsung bikin pasukan di jidat. Kalau kan orang tuh biasa datang 1, 2. Gue langsung penuh. Terus teman-teman gue akhirnya ngomong, "Ih, kok Diva jadi kotor banget sih sekarang?" Kayak gitu. Terus tuh kayak misalkan gue cerita ke teman gue, kayak gue suka sama ini deh, berubah. Gak mungkin dia mau sama lo. Kenapa? Lihat jerawat lo. Oke. Jadi itu yang kayak ngebuat lo lebih insecure gitu ya? Ya. Oh, Lo pernah gak sih insecure? coba dari Jores deh. Kan cowok nih. Itu kan dari cara pandang Oh iya. cewek. Sekarang coba Cowok. cowok. Cowok tuh insecure gak sih, Jor? Iya, gue rasa sih semua orang tuh pasti insecure nggak sih? Pasti punya insecure masing-masing sih. Iya. Bukan cuma cewek doang, cowok juga pasti ada lah. Ya entah mungkin kalau cewek kan mungkin dari fisik atau apa. Mungkin kalau cowok lebih kayak kalau biar konteks hubungan ya. Kayak misalnya mungkin kayak dia lagi deket PDKT nih sama satu cewek, tapi ceweknya itu banyak yang deketin juga. Mungkin dia kurang percaya diri dengan kayak, wah saingan gue finansialnya lebih banyak nih, yang lebih tinggi-tinggi dan gue kayak gitu. Nah kita biasanya insecure juga bisa dari situ. Kalau yang buat penampilan sih nggak begitu terlalu insecure, tapi kalau yang buat kayak hal-hal yang lain, kalau buat penampilan sih buat cowok mah ya udah bodo amat lah. Sebagian besar ya, gue nggak bilang semuanya. Paham. Pihim. Ya. Menurut gue gimana ya? Kan sebelum orang ngerasa insecure karena dia dijudge. Iya. Dia dijudge tentang fisiknya atau tentang apapun yang sebenarnya dia lahir tapi dia nggak bisa minta tentang itu. Kayak wajah. Misalkan hidungnya pesek. Terus orang ngolokin dia gara-gara hidungnya pesek. Ya kan dia waktu lahir dia nggak bisa milih mau milih hidung yang kayak gimana. Iya, Jadi bener menurut banget. gue judge tentang fisik itu nggak adil banget sih gitu loh. Iya kan? Body shaming Iya. banget kan? Itu nggak adil. Lain kalau misalkan orang lain tuh menjelekkan dia, walaupun nggak ada kasus menjelekkan yang positif tuh nggak ada, oke? Misalkan orang lain menjelekkan dia karena akademisnya kurang, misalnya, itu kan masih bisa pakai effort buat ngejar gitu loh. Pihim. Terus kalau fisik, emang mau operasi plastik? Bener banget. I'm not a Barbie girl. Aku bukan boneka. Aduh. No offense, guys. No comment. Lanjut. Terus kasus insecure yang paling gede yang lo rasain kayak gimana, Kak? Kalau gue sih penampilan iya, karena gue beraktivitas di sekitar Jaksel. As you know guys, Jaksel tuh yang berhubungan kayak which is ambulatory gitu. Yang kayak pakaiannya tuh ya branded bener. Kalau misalnya biasa tuh nge-mall
nggak jauh-jauh Kokas, GI, kayak gitu-gitu kan. Itu bikin gue insecure yang kayak, ih baju gue kok kayak kayak kalau dibilang kayak orang pinggiran banget ya kayak gitu gue kayak ngerasa kayak gitu kadang-kadang gitu kan. Terus fisik tinggi badan itu yang paling itu. Terus kayak apa ya, mungkin ke muka sih, kayak good looking. Kan sekarang lu pernah gak sih dengar kayak kemanusiaan kemanusiaan adalah eh, bagi seluruh orang good looking. Pernah gak sih lu denger kayak gitu di Ya, Ya, Twitter? ya, ya, ya. Ya, ya, pernah. Iya, dan itu gue ngerasain banget sih, yang kayak gue ngerasa insecure, kok begini, muka gue kok gini gitu, jadi ngebuat gue minta itu insecure. ya. Iya bener, gue pas lahir gue nggak minta muka kayak gini, kayak gitu kan kalau kasarnya, kayak gitu. Terus apalagi? Ya menurut gue sih, kalau solusi untuk insecure tentang fisik tuh ya segimana kita menerima diri kita sendiri. Bener banget. Iya kan? Mm-mm-mm. Karena nanti waktu kita di titik paling rendah sekalipun nggak akan ada orang menerima kita, Mm, seenggaknya diri kita masih mau terima diri kita sendiri. bener banget gak Benar, benar. sih? Iya, gitu. Jadi kan mau gue kan pemerhati anak sebenarnya Ah, ah, di ah. Oke. ya. Jadi pernah ada waktu itu anaknya mau bunuh diri, Ya anak SMP, ampun. Terus? Waduh. gara-gara dia yatim. Mm-mm. Terus itu dia ngerasa dia nggak cantik. Iya. Oke. Terus tuh dia nggak punya teman kan, karena biasanya kan kasus bullying di sekolah tuh korban bullyingnya ditinggal sendirian. Dan dia nggak Mm-mm. berani cari dukungan, nggak berani kayak cerita gitu, nggak berani. Karena yang dia yakin kalau gue cerita, yang ada cerita gue nyebar. Mm-mm. Jadi dia mau bunuh diri. Untungnya dia sempat cerita ke orang gereja. Dia sempat Mm. cerita, bilang, pokoknya dia ceritain lah semuanya gimana dia diperlakukan kasar. Sampai akhirnya dia kepikiran mau bunuh diri. Mm-mm. Pertamanya dikirain tuh cuma ya udah sih angin lewat doang gitu. Ternyata ini anak mulai nggak pernah ke gereja. Terus pas datengin dia lebih suka di kamarnya sendiri, mojok, nangis, gelap-gelap kayak gitu. Sampai akhirnya orang tuanya nelfon anaknya nggak keluar kamar. Pas didobrak, dia udah siapin silet. Dia udah sempat anuin tangannya walaupun nggak kena ke nadi. Tapi itu udah berdarah-darah. Terus ternyata anak ini nggak bisa lihat darah kan. Jadi dia lihat darah sendiri tuh pingsan. Oh, ya. Dia coba buat suicide ya? Hah? Bunuh Iya, diri. dia Kayak coba cutting tapi gitu. Mm. Terus itu pas sampai di rumah sakit, untungnya dokter bilang ini nggak dalam, belum sempat tembus nadi gitu loh, jadi dia nggak kenapa-kenapa. Ada singkat cerita, anak itu sempat diterapis kan, terapis mental. Ya dia bilang, aku nggak pernah minta punya fisik begini. Ya nggak apa-apa, it's okay, semua orang boleh menilai orang lain, tapi seenggaknya jangan dari nilaimu kamu merendahkan orang lain. Gitu dia bilang. Paham. Anaknya udah gede sih, sekarang udah kuliah dia. Oh, berarti udah lama banget ya? Udah lama banget. Kasus ini tuh beberapa tahun sebelum gue ke Sorong. Oh iya bener. Banyak banget tuh kasus insecurity di Sorong. Iya, oke guys, jadi gini, lu ngebahas Sorong, gue harus menjelaskan nih. Jadi gini guys, jadi lu jelasin dulu dong, lu tadi dari Bontang, tiba-tiba lu ke Sorong, kan orang bingung. Jadi gini guys, gue lahir di Bontang. Mm-mm. Terus gue SD naik kelas 6, gue ikut nyokap pindah ke Sorong untuk pelayanan. Iya, Sorong itu Oke. Papua Barat ya guys, kalau lihat di peta tuh kepala Wah, ya. burung. Jadi dia bukan Papua besar, Sorong tuh Papua Barat. Iya. Nah, waktu gue di Sorong, niatnya kita sekeluarga besar ya udah tinggal aja di Sorong sampai selama-lamanya. Tugasnya gue sama mak gue tuh untuk testing, kita cocok nggak nih sama kehidupan di sana gitu. Sekali cuma bertahan setahun 9 bulan. Wah. Lebih nyaman di Kalimantan. Emang sih orang bilang kalau udah ngerasain air Mahakam pasti balik. Bisa gitu ya? Nanti lah lo cok kalau Kalimantan nyobain.
Wah, nanti deh kalau Jakarta kan ibu kota katanya mau pindah ke Kalimantan, Pindah cuman tuh. nggak tahu kapan. Oh iya benar benar benar. Ini kan katanya planningnya 2024 kan, katanya kan. Iya, jauh Ah lah. udah nikah. Apa? Udah nikah lu. Amin. Ini Waduh. jodoh nggak ada. Amin deh. Amin kan guys. Masih jauh guys. 4 tahun lagi. Terus lo ada Tadi apa nih kalau apa sih kejadian-kejadian insecure di akhir-akhir ini selama lo karantin? apa ya? Kalau di gue sih nggak ada. Adanya di temen gue. Mm-mm. Jadi dia bilang dia naik berat badannya 10 kilo gara-gara karantin. Ya gue juga nggak habis pikir sih ini anak ngapain aja sampai naik 10 kilo. Bahagia dia berarti. Terus dia bilang, kan karantin harusnya untuk memperbaiki diri ya. Malu bantar gue keluar, orang-orang ngeliat gue tambah gemuk, pipi makin tebel, muka makin gendut. Pokoknya kayak gitu lah. Tapi untungnya teman gue tuh mentalnya gede gitu loh. Jadi dia kayaknya walaupun bakal dihujat kanan kiri nggak tumbang juga gitu. Oh ya, bagus tuh dia tuh mentalnya kuat, strong. Terus Kayaknya dia tipe orang yang kalau diolok olokin balik gitu deh. oh berarti dia tipe ini ngebully ya gak sih? Iya. Iya bener banget sih. Terus Jores lo ada gak insecure? Kalau gue kan tadi insecure-nya pas gue ngeliat TikTok, Instagram gitu-gitu Nah. kan. Gue insecure. Kalau lo apa? Selama karantin? Sama karantin sih, gue relate sih sama yang diceritain sama si Diva. Gue juga ngalamin hal kayak gitu. Jadi bener-bener Yang kayak mana? yang itu yang tadi barusan lo ceritain itu Oh. yang soal kayak teman lo itu yang tiba-tiba naik berat badannya 10 kilo. Iya, gue juga ngerasain gitu sama. Gue juga pas karantin tuh naik badan berapa ya? Hampir 15 anjir. Ya Melonjak. ampun. Sumpah. Serius? Ngapain Serius. aja? Ya lo ngapain Serius. aja? Gue tadi ya kalau pas masa-masa normal yang pas normal tuh gue masih bisa keluar-keluar buat olahraga. Pas karantin gue nggak bisa ngapain cuy. Kan lo bisa workout di rumah. Ya workout gitu doang nggak berasa banget dampaknya buat gue. I see. Soalnya gue pas normal aktivitas tuh biasanya basket dan segala macam aktivitas yang di luar, bener-bener di luar, yang di dalam workout pas normal emang gue workout. Cuma tetap aja kayak ngerasanya pas gue nggak basket dan segala macam, lari dan main sama anak-anak buat aktivitas olahraga di luar, kayak tiba-tiba pas gue karantin 2 bulan ini sekarang udah 15 kilo cuy. Wow. Naiknya pak. Gila. Gak apa, smart. 2020 body goals. Body goalsnya 15 kilo naik ya? Aduh, jangan dong. Itu sih yang gue rasain pas karantin ini. Terus lo udah ngerasain lo gak sih judging dari orang-orang sekitar lo tentang berat badan yang naik? Iya, pasti kan orang komen, Jor lu gendutan. Tapi jujur gue juga ngomong gitu ke Jores. Jor lu kayak makmuran deh. Susu lu cocok Jor gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi buat gue sih ya oke lah. Ya gue merasa kayak nggak apa-apa lah. Maksudnya kayak apa ya? Ya sebenarnya gue nggak bener-bener, menurut gue nggak lebih banget, nggak obesitas banget. Maksudnya ya gendutan ya oke, tapi kan one day gue bisa memperbaiki lagi. Ya karena ya mungkin gara-gara sisi dari kita di karantin nggak boleh kemana-mana, jadi ya di lockdown total ya, efek sampingnya gitu. Efek sampingnya. Efek samping banget. Di rumah doang ngapain, cuma makan, tidur, workout, itu doang. Ya tetap aja sih. Ya menurut gue tentang gimana cara lo nanggepin respon orang waktu judging ke lo tuh penting sih buat diri lo sendiri gitu. Nah, kadang kayak misalkan kita ngomong ke teman dekat kita, lo kurusan ya, lo gendutan ya, mungkin karena kita dekat, jadi dia nggak ngerasa sakit hati yang gimana gitu ya, kayak
it's just a joke gitu loh. Ya, Pihim. Justru mm-mm. yang menyakitkan itu kalau orang lain yang nggak deket sama kita, yang ya kita nggak akrab, tapi dia bisa ngomong gitu, itu kayak what do you mean? Iya benar, gue ngerasain banget sih kayak gitu. Gue sendiri sih Tapi nggak sebenarnya itu memperdulikan juga sih, kayak orang-orang ngomong itu, jadi kayak oke lah, nggak apa-apa lah. Iya, Itu kan is opini mereka, gue nggak terlalu itu peduli berarti ya. itu berarti respon lu Iya, tentang apa namanya komentar mereka itu benar untuk diri lu sendiri. iya, Karena kadang ada kan orang tuh yang drama, mm-mm. nggak diapa-apain kenapa sendiri. Iya. Sekedar orang, kok kamu gendutan sih? Padahal ngomong gendutannya itu dalam sisi positif. Dia terlihat gendutan, jadi terlihat lebih segar. Benar. Ketimbang Benar. dia kurus, terlihat seperti mayat hidup. Iya. Tapi karena dia udah mindsetnya jelek, datanglah insecurity dalam hidupnya dia, padahal dia nggak diundang. Iya bener banget, itu kan kembali ke respon hati masing-masing kan. Tergantung Gitu. orangnya juga gitu loh. Iya bener Cara kita banget. menyikapi. Iya bener banget kan. Dan gue juga ngerasain kayak gitu sih. Kayak gue juga selalu kan. Jadi gini, selama kuarantin kan gue hidupnya makan mulu gitu kan. Nggak kuarantin Sama sih kayak gitu. sebenarnya. Di luar. Sebenarnya. Terus apa? Kayaknya gue kalau masalah makan terus dari sebelum kuarantin udah gitu sih. Iya sama, gue juga gitu. Terus gue makan mulu kan. Kayak lu tau gak sih, kuarantin tuh for makan, bukan for refleksi diri. Kalau orang-orang tuh kayak, iya gue merefleksikan diri, lebih dekat dengan keluarga gitu. Enggak, gue kuarantin sama dengan lapar. Kayak Karena gitu kan. gabut gitu anjir. Iya bener. Gabut bang, gak ada kerjaan. Udah makan aja. Aduh, itu tuh. Iya, udah gabut, gak ada yang chat gitu kan, HP kosong gitu kan. Ya ampun. Waduh. Iya gitu. Terus pas gue video call sama teman gue, mereka bilang, Kak lu ini deh gendutan pipi lu gitu kan, badan lu kayak berisi kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak, Kak lu nggak tinggi gitu, kok lu sama aja, kok gue kayak ketinggian ya gitu kan, sama dengan ya lo pendek banget gitu kan. Terus gue karena sebenarnya insecure itu adalah kembali dari diri lo masing-masing gitu kan. Misalnya ketika lu mendengar itu, respon lo gimana gitu kan, balik ke respon lo lagi. Dan pada saat itu respon gue yang kayak biasa gitu, emang gue nyadar kok kalau gue gendut, gue nyadar kalau misalnya gue agak berisi gitu kan. Dan gue kayak, iya nih gue gendutan, berarti gue bahagia dong gitu kan, gue gituin kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak, lu gendut langsung dia mencoba untuk apa, diet, workout, kayak gitu-gitu kan, malah menyiksa dirinya, yang kayak gitu. Iya benar. Sebenarnya kembali lagi ke orangnya. Nah, untuk insecure sendiri, gue sih dapat kayak suatu apa ya, blog gitu, blogger, website, apa ya ngomongnya, blog ya, blogger gitu. Blog sih. Ya blog. Jadi insecure itu adalah dimana perasaan lo lagi nggak aman, mungkin dengan apa yang pernah dialamin. Terus ketidakamanan juga bisa terjadi karena malu, merasa bersalah, kekurangan, sama nggak mampu gitu kan. Insecure dalam rumah, dalam keluarga, nyokap bokap lo yang sering kayak, kok kamu, contohnya nih, kok nilai si A lebih bagus dari nilai kamu kok lebih sih, gue ribet banget ngomongnya, buset. Nilai si A lebih bagus daripada nilai kamu. Iya, nilai si A kok lebih bagus dari nilai kamu, kayak gitu. Terus atau enggak, di sini sih dibilang insecure itu bisa juga berada karena trauma masa lalu kayak gitu. Nah, balik lagi, masa lalu lu kayak gimana? Guys, ngomongin masa lalu. Aduh. Berat. Kalau tentang masa lalu sih menurut gue gimana ya? Ya nggak ada orang yang bisa rubah kan? Mungkin trauma akan masa lalu. Iya. Kalau luka karena masa lalu tuh emang sebenarnya bisa muncul kapan aja. Kita bisa nahan dia untuk keluar karena ya dia kadang sembuh kadang kambuh. Yang bisa kita tahan tuh cuma
respon negatif kita supaya nggak Benar, melukai diri kembali kita sendiri. lagi kalau respon hati kan, ke respon hati. Iya, benar. Hmm. Nah, kalau untuk menanggapi masa lalu sendiri, lo biasanya kayak gimana? Pernah gak sih lo ngerasain yang kayak, misalnya nih, ini contoh ya, punya pengalaman gak baik sama mantan. Berat nih. Waduh. Ini bisa 3 sesi nih Kak, kayak gini nih. Aduh. Dia bahas Iya. mantan. Jadi lo punya pengalaman buruk sama mantan gitu kan. Terus itu yang ngebuat lo insecure. Contohnya lo diputusin gitu kan tanpa sebab atau karena orang lain alias selingkuh atau karena emang gak cocok kayak gitu atau karena orang tua dilarang gitu kan. Terus lo putus beberapa hari kemudian lo ngerasa kayak insecure kayak aduh gua kayaknya nggak baik, gue kayaknya masih belum worth it for someone, belum deserve kayak gitu lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah sih. Mantap, Baru aja. boleh nih berarti dia lagi Boleh. happening, kita kan ngebahas yang happening. Siap. Gimana ya gue mulainya? Ini temen gue sih yang ngomong. Karena waktu itu gue tunjukin fotonya mantan gue karena sekarang udah putus. Mantannya tuh cantik banget, Oke. cece-cece. Oke. Terus itu dia bilang, kok dia mau sih sama lo? Maksudnya mantan gue. Kok dia mau sih sama lo? Maksudnya gimana? Ya mantannya cantik. Jadi Oh, lo dia bandingin gitu. sama Oh, mantannya. Udah putus. Terus Ya gue berusaha supaya mental gue nggak down. Gue bilang kayak gini, percuma cantik kalau nggak bisa jaga akhlak. mantap. Waduh, mantap itu. Gila, itu stuck banget. Strike di poin, gila. Terus seru banget nih, gila. Terus pernah apa lagi ya? Oh, gini. Jadi ya kita sebagai manusia kan bisa menilai secara fisik ya, mana pribadi yang cantik, mana pribadi yang enggak, mana muka yang cantik, mana yang enggak. Sekalipun harusnya kita menyamaratakan bahwa semua wanita adalah cantik, semua pria adalah ganteng. Ya. Harusnya gitu kan. Tapi ya nggak bisa dipungkirin, emang kita manusia gitu loh. Jadi gue punya beberapa temen yang emang cantik banget dari sononya, dari pabriknya. Yang bikin gue insecure adalah kalau jalan bareng. Tuh. Karena dia tuh jadi pusat perhatian banget dan gue tuh kayak iya kayak aduh gue apaan sih, gue babu gitu kan, gue upik abu. Iya. Terus itu ya karena gue nggak kenal orang-orang yang gimana ya, karena itu kan kita pasti lagi jalan bareng dan gue nggak gimana, gue nggak kenal lo, ya udah sih be aja gitu. Terus lu ngerasa insecure gak sih dari situ? Ya insecure lah, parah. Temen gue mukanya kayak Arab. Gue kayak Arab. Gue gak ngejawab makanya. Untung gue sendiri yang ngomong. Gue gak ngejawab. Pengakuan sendiri ya. Insecure liat gue. Iya bener banget sih. Karena ada kata-kata orang rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput pribadi. Padahal dia nggak tahu aja rumput tetangga plantasi. Atau rumput tetangga tuh sebenarnya ada ulet tapi di dalam. Iya. Gitu. Ini kayak sarkas ya. Aduh. Sarkas ya. Kalau Joris lu gimana, Jor? Gua ya. Gue sih kalau yang soal itu nggak begitu ini sih. Cuma kayak pernah nih juga mantan gue, malah bukan gue yang insecure, kayak mantan gue insecure gitu karena gue mantan gue tuh cakep-cakep kata dia, menurut dia. Jadi dia ngerasa kayak kenapa lu mau pacarin gue, apa gitu. Gue lihat dari mantan lu itu dia banyak itu kayak mantan lu lebih bagus, lebih cakep daripada gue. Iya, karena gue ibarat kata ya di bawah kualifikasi lah. Tapi kenapa lu milih gue? Dia sampai se-insecure gitu. Terus dia jawab gini, karena cinta itu buta. Halah, basi. Enggak gitu. Gue nggak jawab gitu. Ya karena kan gue bilang karena gue tuh nggak pernah lihat orang dari fisik dan segala macam. Ya emang pertama yang pasti dilihat tuh fisik. Tapi
gue lebih ke ini ngelihat kayak ke personality-nya dia. Kalau personality-nya bagus ya, gue lebih ini, gue nggak masalahin wajah atau dan segala macam. It's mean kalau wajah itu masih bisa diubah lah, something like kayak make up, cuma kayak gitu loh. Tapi kalau personality itu kita nggak bisa ngubah pun sulit, Pihim. dan itu butuh waktu yang lama. Hmm. Itu dia. Ya itu kayak yang gue Heeh. bilang kan, percuma cantik kalau nggak bisa Iya. akhlak. Bener Yang banget. penting kan personality-nya. Ya biasa tuh kalau orang di Eropa tuh kayak gitu. Aduh. Eropa. Jadi lo tahu loh si Div, dia tuh tinggal di Belanda gitu kan. Jadi kan biasanya orang-orang Eropa itu kan enggak sih, kayak orang luar gitu kan lebih utamakan personality gitu kan. Ya gak sih Jor? Iya, Oh iya. ya benar. Mereka lebih utamakan personality daripada kayak bentuk tubuh atau fisik dan segala macam. Bener banget gitu kan. Makanya rata-rata ini asli sih. Dan itu terjadi sama gue pribadi. Gue gak tahu kalau misalnya kalian karena disakiti terus sama orang Indonesia, jadinya rata-rata tuh orang-orang yang tersakiti itu menyimpang ke arah orang-orang luar. Kayak Europe. Ya gak sih, kayak orang Benar, Europe, benar, orang benar. Amerika kayak gitu kan gak peduli lo hitam, lu apa, lu keling, lu pendek, lu gendut. Mereka kan gak ngeliat dari situ kan. Iya. Iya makanya itu. Kalau di luar itu tingkat insecure-nya tinggi gak sih? Tergantung orang juga sih lah. Oh. Nggak semuanya insecure tinggi. Kalau di sekitar lu, kayak teman-teman lu contohnya. Teman-teman gue sih semuanya nggak begitu insecure banget. Mereka percaya diri banget, malah mereka confidence gitu. Jadi mereka kayak hampir sama kayak gue. Kalau gue kan masih ada insecure dikit. Tapi kalau mereka kayak mereka diomongin, ya mereka masuk kuping kiri keluar kuping kanan, udah bodo amat. Hidup gue bukan hidup lu. Iya sih, emang Jadi harus semakin kayak kayak gitu gitu. sih. Emang kita harus punya mindset kayak gitu ya gak sih? Iya. Tapi menurut gue kayaknya orang luar negeri juga jarang gibain orang Ngejulitin ya. lain sih. Karena kalau Jarang sih. iya, Iya nggak karena sih? kalau mereka tuh langsung straight to the point, gue nggak suka sama lu, segitu. Iya. Iya. Mereka langsung terus terang Ya jeleknya orang Indonesia tuh ngomong. ya rame dulu di belakang, guys. Itu dia. Iya, gue nggak ngomongin orang Indonesia. I'm sorry guys, nanti kita di-banned. Oh iya. Gue nggak mau di-banned. Gue nggak mengeneralisasikan ya untuk semua para pendengar. Ini tuh nggak mengeneralisasikan, cuman beberapa orang gitu Sebagian. kan. Sebagian gitu kan. Kita nggak sindir siapa-siapa di sini. No offense guys. Iya sih. Gue nggak mau ngerosting orang soalnya kalau di sini salah tempat. Cari aman aja deh. Cari Nggak bagus aman nih. aja. Cari aman aja. Gitu. Gitu. Terus apalagi lu punya pengalaman buruk gak di sekolah, Diva? Ini ke siapa, ke gue? Pengalaman buruk di sekolah kalau karena insecurity apa ya? Oh, pernah ada. Jadi gue waktu SMA kelas 1 semester 2-an lah. Itu muka gue lagi burik-buriknya karena gue lagi rajin-rajinnya organisasi. Oke, paham. Terus itu karena gue rajin organisasi, rajin keluar, gue nggak sempet tuh kayak orang-orang bersihin muka, cleansing satu kali aja jarang, apalagi yang double triple. Rajin banget sih. Niat itu. Terus mulai sejak itulah teman-teman gue kayak misalkan gue suka sama orang, mereka pasti ngomong nggak mungkin lah dia suka sama lo. Kenapa? Lah tuh jerawat lo. Ya udah sih, gue abis itu diem mikir, iya juga ya. Ya jujur gue sempet salahin diri gue sendiri gitu loh waktu itu. Karena kayaknya wajar kok buat semua orang, ya kan? Iya sih. Ini tuh gue waktu itu sempat menyalahkan diri gue sendiri karena kayak padahal lo bisa, harusnya sekalipun lo aktif lo tetap ngerawat muka. Tapi ya itu kayak bukan gue gitu loh. Sampai akhirnya ada teman gue satu yang ngomong kayak gini, lo nggak bisa nahan hujatan orang ke lo. Yang bisa lo tahan tuh rasa insecure di diri lo. Mantap. Keren juga ya kata-katanya. Itu #Diva 2020. Kalau lu Jor? Gua ya.
Ya waktu kalau pas gue sekolah di Indo sih nggak ada sih, nggak ada insecure kalau. Tapi kalau pas di Belanda tuh, gue baru ngerasa insecure. Jadi Apa yang tuh? pas gue dateng ke Belanda kan, gue masuk sekolah bahasa dulu tuh. Mm-mm. Nah, di sekolah bahasa itu gue bener-bener total nggak ngerti bahasa Belanda kan, dari nol. Dan teman-teman gue juga Hmm. sama rata-rata kayak gitu. Tapi intelijen mereka kayak kayak buat ngomong pakai bahasa Belanda mereka itu lebih jago daripada gue. Ah, Tiba-tiba mereka udah ngomong bahasa Belanda lancar gitu, nggak lancar sih maksudnya, bisa lah mereka ya. bisa gitu. Heeh, bisa kayak jadi istilah mereka kok kayak gue ngerasa kayak kok gue nggak jago, padahal eh, gue udah coba belajar dan ngelakuin sesuai yang disuruh sama guru gue, tapi kok mereka lebih jago. Gue ngeliat kayak mereka mereka cuma nggak ada nggak ada niatannya kayak seniat gue, tapi mereka lebih cepet gitu loh. Itu gue Mm. bingung. Lo sempet lo sempet nyalain diri lo sendiri gak sih Iya, waktu itu? sempet sempet sekali karena kenapa sih gue sampai kenapa sih kayak gue nggak bisa gini, yang lain bisa kenapa gue doang. Gue sampai ada gue berapa bulan ya. Kurang lebih 3 bulan deh gue nggak begitu banget bahasa Belanda. Mm-mm. Nah, tapi setelah 3 bulan itu gue benar-benar coba usaha-usaha terus, akhirnya gue bisa. Tapi selama tiga Mm-mm. bulan bulan pertama itu gue benar-benar insecure, diri gue insecure, gue nggak bisa ngomong, gue jelek. Kalaupun gue ngomong kadang-kadang kata-katanya salah, padahal it's a simple, kayak kata-kata yang simple banget gitu, Ah, ah, tapi ah. pengucapannya salah dan gue nggak enak banget kayak didengar sama orang-orang yang Belandanya itu, atau guru gue atau teman-teman gue. Jadi gue jadi seringnya lebih kayak ke bahasa Inggris, tapi karena itu gue ngubah ke Belanda, mau salah nggak, mau salah mau bener gue bodo amat deh, udah nggak mikir itu. Yang penting gue usahain dulu, gue bisa, oke. Mau salah oke, mau bener oke, itu aja sih. Gas aja ya. Mm-mm. Iya. Tapi waktu itu lo sempet apa sih dapat komen negatif nggak dari orang-orang Sempet sekitar sih kayak lo? eh, lu kok kayak apa sih kayak eh lu kok lu lama banget sih, yang lain aja teman-teman ini udah sedalam ini ya bisa ngomong bahasa Belanda gini-gini, padahal itu kata-kata simpel tapi lu kok lama banget gini-gini. Terus gue bilang ya gue nggak tahu, mungkin Oh. kemampuan gue belum cukupi ya kayak gitu. Mm. Jadi kayak insecure lo tuh Iya. double gitu nggak sih? Kayak dari lo sendiri Nah, ada, dari orang lain juga ada. Mm-mm. Paham, paham. Dari tadi gue paham-paham aja ya. Oke, seru banget ya percakapan kita malam hari ini tentang insecure, dan ternyata sadar gak sadar eh, insecure itu bukan lo sendiri yang ngerasain, tapi every people ngerasain itu. Ya, berarti lo nggak sendirian di dunia ini. Nah, dari percakapan kita kayak gini, em, kesimpulannya adalah bentar. Sebelum kita ke kesimpulan, Diva, lu mau Bentur. ngasih pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang denger ini, yang dirinya masih ngerasa insecure? Apa tuh? Ada sih. Jadi ini yang gue inget-inget setiap kali gue ngerasa kayak diri gue ada yang kurang, gue akan mikir kayak gini. Kalau misalkan lo ngerasa kurang tuh dari fisik lo, terima aja apa adanya. Karena lo nggak bisa ngerubah fisik lo. Lo nggak bisa minta dilahirkan dalam keadaan yang gimana, cantiknya kayak gimana, mukanya kayak gimana. Lo harus terima. hmm, Omongan orang itu negatif nggak apa-apa. Yang penting lo bisa rubah itu jadi positif ke diri lo sendiri. Kayak misalkan lo dibilangin pendek, ya udah sih cewek pendek Iya, lo benar. imut. Ya iya. kan? Tapi kalau misalkan insecurities itu datang dari sesuatu yang harusnya bisa nggak jadi kayak gitu dari kemampuan lo, lo harus pakai effort buat gimana ya? Buat naikin itu. Jadi kayak misalkan lo Mm-mm. insecure karena lo kurang pintar. Ya udah effort. Lo harus pakai effort supaya lo jadi pintar dan lo bisa ngalahin Iya, rasa jadi insecure lo pesan kayak dari lo gitu. intinya harus belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya, jangan comparing ke Ya, orang. harus survive. Mm-mm. Bener. Kalau dari lu, Jor? Ya beda-beda tipis lah sama dia, sama Diva lah. Ya ya, emang bener kan, kayak tadi di Diva bilang itu loh, kayak kalau ya fisik ya emang kita nggak bisa rubah, tapi kalau yang hal-hal yang lain kayak kecerdasan,
eh, yang lain-lain itu masih bisa kita ubah gitu. Oh, ada satu lagi sih insecurity yang jarang dibahas sama orang. Apa itu? Oh iya, Kondisi benar keluarga. banget. Ah, Bener. iya. Sebenarnya Jadi kayak misalkan anak kita broken home, terus dia diledek orang. Oh, ada temen terdekat oke, gue. mungkin itu bisa di sesi kedua kali ya, Div. Kita akan, ini Iya. seru Oh banget. iya. Jadi guys, kita akan bikin sesi kedua biar teman-teman semakin penasaran. Iya, soalnya insecure tuh luar lingkupnya tuh banyak. Iya, Jadi satu sesi kurang cukup ya itu. Luas banget. bener banget. Oke guys, untuk kalian yang pengen tahu the real diva sebenarnya, Cecan Bontang ini, langsung aja di follow Instagramnya di mana, Div? @apreladiva, Aprela L-nya 2, Diva, F-nya L-nya 2, F-nya 2, F-nya 2 ya? Ah ya, A-nya 2. A-nya 2, A belakangnya paling 2, belakang. pakai karet, sambal pisah. Aduh. Enggak. Itu aja guys. Jadi jangan lupa follow. Oke. Mungkin kesimpulan dari percakapan kita hari ini adalah insecure adalah bagaimana lu melihat segala sesuatu dari cara pandang lu sendiri, dan insecure adalah Iya. bagaimana lu ngelihat dan merespon segala hal itu, balik lagi ke respon hati lu. Nah, jadi buat kalian semua yang dengar podcast ini, kalian gak sendiri. Kalian jangan merasa bahwa diri kalian sendiri yang paling buruk, karena banyak banget orang yang ngerasa dirinya itu belum cukup, belum deserve, belum worth it gitu. Even dia udah se-perfect body kayak gimana pun, even dia keluarganya se-perfect kayak gimana pun, pasti akan ada ulet-ulet di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya itu dari gue, dan kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa follow, terus juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ngerasa insecure bisa ngerasa bersyukur sama dirinya sendiri dan bisa merespon segala sesuatu dengan baik dan benar. Oke, itu aja. Gua Clara Gue Jores. dan